Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu shadaqati fani'immahi. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Bahwasannya sedekah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang bersedekah. Dan sedekah itu ada dua macam, yaitu sedekah yang dilakukan secara terang-terangan dan itu baik, dan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, karena akan lebih selamat dari riya, akan lebih ikhlas, begitu. Tapi keduanya baik, sedekah terang-terangan baik, sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik lagi. Dan keutamaannya adalah yaitu Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan dari orang yang bersedekah itu. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah ini memiliki keutamaan sebagai sebab untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, ada seorang wanita miskin mendatangiku bersama dua anak perempuannya. Maka aku memberikannya makanan dengan 3 butir kurma. Lalu dia memberikan kepada tiap anaknya itu sebutir kurma. Kemudian dia mengangkat sebutir kurma ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi kedua anak perempuannya itu meminta makan darinya. Lalu dia pun membelah sebutir kurma itu menjadi 2 untuk keduanya. Apa yang dilakukannya membuatku kagum. Maka aku pun menceritakan perbuatan wanita itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah telah menetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu, atau Allah telah membebaskannya dari neraka dengan sebab perbuatannya itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan sedekah, Jadi perbuatan ibu tadi yang memberikan sebutir kurma kepada masing-masing putrinya, dan juga sebutir kurma dibagi 2, kemudian disuapkan kepada kedua putrinya, itu menyebabkan, kata Rasulullah SAW, Allah telah menetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu, atau Allah telah membebaskan dirinya dari neraka dengan sebab perbuatannya itu. Jadi sedekah ini menjadi sebab seorang itu dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini adalah sebagai sebab keselamatan dari
panasnya hari kiamat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatih hatta yufsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sehingga diputuskan perkara. Hadis riwayat Ahmad, ya. Jadi pada hari kiamat nanti manusia itu akan berada di bawah naungan sedekahnya, ya, sampai diputuskan, ya, semua perkara di antara manusia, ya, begitu. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Beliau bersabda, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki keutamaan yaitu memelihara jiwa dari kekikiran, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi memelihara jiwa dari kekikiran, ya, bersedekah itu. Dan orang yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka dia adalah orang yang beruntung. Kemudian yang terakhir yaitu sedekah sebagai sebab mendapatkan keberkahan, tambahan karunia dan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana hamba berada di dalamnya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satu dari keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedang yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak mau berinfak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keutamaan daripada sedekah yang sangat luar biasa. Diampuni dosa-dosanya, diberi naungan pada hari kiamat, diganti dengan yang lebih baik. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beruntung karena terjaga dari kekikiran dirinya. Masih banyak lagi, termasuk diantaranya dengan bersedekah itu seseorang akan dihindarkan dari bala ataupun musibah dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.